Oke, kali ini kita bakal bahas salah satu misteri internet yang paling bikin penasaran, sebuah kasus yang berawal dari perjalanan solo seorang mahasiswi dan berakhir di dalam rekaman CCTV yang mengerikan, meninggalkan banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang. Kedengarannya sepele kan? Apa sih yang bisa terjadi di dalam lift? Tapi bagi seorang perempuan muda, lift hotel yang biasa-biasa aja ini justru jadi panggung terakhir dari sebuah teka-teki yang aneh dan mengerikan. Oke, kita mulai dari awal ya. Cerita ini dimulai dari seorang petualang muda yang penuh harapan dan sebuah hotel yang ternyata punya masa lalu yang sangat kelam. Kenalan dulu yuk sama Elisa Lam. Dia ini mahasiswi dari Kanada, orangnya ceria banget. Kalau kita lihat blog perjalanannya, kelihatan banget semangat petualangannya yang bebas, yang pengen banget menjelajahi dunia. Dan tujuan dia selanjutnya adalah Los Angeles. Sesampainya di sana, dia check-in di Cecil Hotel. Ya, kalau dilihat dari luar sih, hotel ini kayak hotel budget biasa aja. Tapi yang dia nggak tahu adalah, dia baru aja masuk ke sebuah bangunan yang dinding-dindingnya itu udah jadi saksi puluhan tahun keputusasaan dan kekerasan. Jadi, Cecil Hotel ini bukan sembarang hotel. Sejak dibuka tahun 1920-an, tempat ini tuh kayak jadi magnet buat sisi gelapnya Los Angeles. Puluhan kasus bunuh diri pernah terjadi di sini. Bahkan pembunuh berantai terkenal kayak Richard Ramirez pernah tinggal di sini. Ini bukan sekedar hotel. Ini udah jadi legenda urban, tempat yang terkenal sama sejarah tragisnya. Nah, di tengah latar belakang yang serem inilah, perjalanan solo Elisa yang tadinya penuh harapan malah berubah jadi sebuah mimpi buruk yang misterius. Awalnya semua kelihatan normal-normal aja, sampai tiba-tiba Elisa lenyap. Dia berhenti ngabarin keluarganya, dan ini aneh banget buat dia, karena biasanya dia selalu rutin ngasih kabar. Waktu staf hotel ngecek kamarnya, misterinya jadi makin dalam. Semua barang-barangnya, dompet, KTP, HP, semuanya masih ada di sana. Utuh, seolah-olah dia cuma pergi sebentar dan bakal balik lagi. Nggak ada tanda-tanda dia berencana pergi. Akhirnya polisi dipanggil, pencarian pun dimulai. Tapi Elisa seolah-olah hilang di telan bumi. Karena buntu, nggak ada petunjuk sama sekali, polisi akhirnya ngerilis satu-satunya bukti yang mereka punya. Rekaman CCTV. Dan rekaman inilah yang mengubah kasus orang hilang biasa ini jadi fenomena internet global. Video ini diambil dari kamera keamanan di dalam salah satu lift hotel. Durasinya sih cuma beberapa menit. Tapi apa yang terekam di dalamnya, wah, itu aneh banget. Rangkaian peristiwanya begitu membingungkan. Dan rasanya susah dijelasin pakai logika biasa. Coba deh kita bedah bareng-bareng ya. Elisa masuk ke lift. Terus dia neken banyak banget tombol, hampir semuanya. Abis itu dia mundur ke pojokan, kayak lagi ngumpet dari seseorang yang nggak kita lihat. Dia ngintip keluar dengan hati-hati, terus masuk lagi, terus keluar lagi, dan mulai bikin gerakan tangan yang aneh. Hampir kayak lagi ngobrol sama seseorang atau sesuatu. Nah, ini dia pertanyaan inti yang bikin semua orang yang nonton video ini penasaran. Apa jangan-jangan ada orang beneran di lorong yang nggak ketangkap kamera? Atau dia lagi ngalamin semacam episode psikotik? Dan ini nih bagian yang paling bikin nggak masuk akal. Selama Elisa ada di dalam dan di dekat lift itu, pintunya nggak mau nutup sama sekali. Seolah-olah macet atau ada yang nahan. Begitu dia jalan menjauh dari jangkauan kamera, pintunya baru nutup. Detail inilah yang sukses bikin banyak orang merinding. Videonya jadi viral di mana-mana, tapi tetap aja nggak ada jawaban. Pencarian Elisa terus lanjut sampai berminggu-minggu, sampai ada keluhan aneh dari para tamu hotel yang akhirnya ngebawa ke penemuan yang mengerikan. Udah beberapa minggu nih sejak Elisa hilang. Tiba-tiba tamu-tamu di Cecil Hotel mulai komplain. Katanya airnya aneh, tekanannya lemah, warnanya agak kehitaman, terus rasanya juga nggak enak. Akhirnya seorang petugas pemeliharaan dikirim ke atap buat ngecek tangki air hotel. Dan disitulah, di dalam salah satu dari 4 tangki air besar yang tertutup rapat itu, mereka nemuin sesuatu yang tragis. Jasad Elisa Lam ditemukan ngambang di dalam air yang selama ini dipasok ke seluruh kamar hotel. Penemuan jasadnya harusnya kan jadi akhir dari misteri ini ya. Tapi ternyata malah sebaliknya. Justru ini ngebuka rentetan pertanyaan baru yang lebih bikin bingung dan rasanya mustahil buat dijawab. Ini dia teka-teki logistik utamanya. Atap itu kan harusnya terkunci, cuma staf yang bisa masuk. Jadi, gimana caranya dia bisa sampai naik ke sana? Dan yang lebih bikin bingung lagi,
Gimana caranya dia bisa masuk ke dalam tangki air yang tertutup itu? Gimana coba logikanya? Coba kita lihat kontradiksinya. Atap itu area terlarang, tapi nggak ada tanda-tanda pintu dirusak. Tutup tangki airnya sendiri, itu berat banget. Hampir mustahil buat cewek sekecil Elisa ngangkat sendiri, masuk, terus nutup lagi dari dalam. Anehnya, laporan koroner nggak nemuin tanda-tanda kekerasan, nggak ada bukti ada orang lain yang terlibat. Nah, dari semua temuan itu, pihak berwenang akhirnya nyimpulin secara resmi kalau penyebab kematiannya adalah tenggelam karena kecelakaan. Dengan gangguan bipolar yang dia idap dianggap sebagai faktor yang signifikan. Tapi, ya, publik nggak percaya gitu aja. Banyak banget detektif dadakan di internet dan masyarakat umum yang ngerasa nggak puas sama sekali. Terlalu banyak kejanggalan. Masa sih ini cuma kecelakaan? Alhasil muncullah berbagai macam teori. Yang paling logis sih katanya Elisa ngalamin episode manik parah karena gangguan bipolarnya yang bikin perilakunya jadi aneh dan berujung tragis. Tapi ada juga yang nyalahin reputasi angker Hotel Cecil, mikirnya ada campur tangan gaib. Dan tentu masih banyak yang percaya kalau ini pembunuhan, ada orang lain yang terlibat dan berhasil nutupin jejaknya dengan rapi. Tapi pada akhirnya semua balik lagi ke video itu. Rekaman lift itu jadi bagian yang paling nggak bisa dilupain dari kisah Elisa Lam. Ini kayak potret terakhirnya yang menghantui. Sebuah teka-teki visual yang kayaknya nggak punya penjelasan logis dan terus bikin kita penasaran sekaligus merinding. Dan inilah pertanyaan yang mungkin bakal selalu kita tanyakan tiap kali kita nonton video itu. Waktu dia ngintip keluar dari lift, waktu tangannya bergerak-gerak aneh di udara, apa dia benar-benar sendirian di lorong itu? Atau jangan-jangan ada sesuatu atau seseorang di sana pas di luar jangkauan kamera yang sebenarnya megang kunci dari semua misteri ini?